Selamat bertemu kembali dengan saya Moses Laksono Singgih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan Sinta untuk melihat sitasi kita di Scopus. Kalau Bapak dan Ibu ingin mendapatkan rekaman-rekaman tentang pelajaran yang saya ajarkan, bisa dilihat di YouTube Moses L. Singgih. Kali ini judulnya adalah manfaatkan Sinta untuk melihat sitasi Scopus. H-index Scopus itu sering digunakan sebagai ukuran kinerja publikasi. Terutama kita di Indonesia masih banyak menggunakan H-index Scopus untuk menentukan jumlah bimbingan S3 umpamanya ya, atau mendapatkan dana dari dikti. Nah, itu tergantung dari H-index Scopus gitu ya. Ada yang berpendapat semakin banyak publikasi kita yang terindeks Scopus ya, maksudnya H-index Scopus kita akan meningkat ya. Jadi kirimkan saja publikasi kita di Scopus gitu ya, maka H-index otomatis akan meningkat ya. Pendapat ini benar ya, tetapi peningkatan H-index dengan cara yang kedua ini akan lambat atau kurang terarah. Kenapa? Karena karena belum tentu terjadi ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan cara menghitung H-index Scopus dari Sinta ya. Cara menghitung H-index Scopus itu seperti ini. Kalau H-indexnya sama dengan 1, berarti satu paper Scopus disitasi oleh paper Scopus juga minimum 1 kali ya. H-indexnya sama dengan 2 paper Scopus disitasi masing-masing minimum 2 gitu ya. H-indexnya sama dengan 3, berarti 3 paper Scopus disitasi masing-masing oleh paper Scopus minimum 3 kali gitu ya. Saat ini H-index saya 6, artinya 6 paper Scopus saya disitasi oleh paper Scopus masing-masing minimum 6. Boleh dari 6, boleh lebih dari 6, tetapi minimum 6. Demikian seterusnya gitu ya. Nah, untuk melihat jumlah sitasi dari Scopus itu kita bisa memanfaatkan scopus.com. Syaratnya perguruan tinggi harus berlangganan. Nah, kalau kita di scopus.com kita view age graph, maka kita bisa melihat perincian paper kit pertama kita mendapatkan berapa sitasi, paper kedua berapa, paper ketiga berapa ya. Ini bisa melihat dari sini. Yang kedua, kita bisa melihat dari Sinta ya, tidak dari Sinta. Untuk mendaftar Sinta syaratnya harus punya NIDN, artinya dosen-dosen Indonesia gitu ya. Nah, kita bisa memanfaatkan Sinta ini untuk melihat sitasi kita di Scopus gitu ya. Yang lain juga bisa, tapi saya kali ini melihat di Scopus. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana memanfaatkan Sinta untuk melihat sitasi di Scopus. Kita masuk ke Sinta ya, lalu kita login ke Sinta ini. Lalu di bagian kanan atas kita melihat My Profile ya. Lalu kita milih My Sinta, yaitu sebelah kiri tengah-tengah begitu ya. Lalu di My Sinta kita pilih Publication Scopus. Nah, defaultnya atau awalnya sorted by year. Nah, kita ganti dengan sorted by cited. Sort by cited. Nah, kita akan melihat website ya, website saya. Ini website saya ya, mosessinggih.org. Di sini saya, untuk mempermudah saya melihat Scopus saya, maka
Di sini ada Sinta saya, gitu ya. Juga di website sini ada Scopus saya. Sebelah kiri rasanya, atau ke kanan saja, nanti lama-lama juga akan sampai ke Scopus. Nah, ini Scopus. Bapak dan Ibu, sebelum saya teruskan, Bapak dan Ibu yang ingin melihat publikasi saya bisa dilihat di My Publication ini. Harapan saya ini bisa terupdate, atau kalau tidak bisa melihat juga di ResearchGate dan Zotero dan lain-lain. Di sini ada beberapa Zotero, ResearchGate juga ada di sini. ResearchGate saya juga ada di sini. Silahkan kalau ingin mendapatkan publikasi-publikasi yang telah saya lakukan bisa dilihat di sini bersama murid-murid saya, maksudnya ya. Nah, ini di Scopus ya. Nah, kita bisa melihat sitasi-sitasi paper kita itu di sini, view age graph. Tetapi karena perguruan tinggi tidak berlangganan, maka ini nggak bisa diklik ya. Nah, karena itu kita orang-orang Indonesia yang punya NIDN bisa mendaftar di Sinta dan kita bisa memanfaatkan Sinta ini ya. Kita di sini, tadi ini saya sudah login, jadi nggak keluar nama saya. Kalau saya coba logout dulu, ya. Kalau saya logout, nanti di sini saya perlu login dulu ya. Nah, kalau saya logout, saya perlu login dulu, ya. Saya login dengan email dan juga password Sinta saya. Setelah login, di kanan atas ini ada My Profile ya. Lalu di sebelah kiri sini ada My Sinta. Nah, ini Publication Scopus. Kali ini saya akan menunjukkan yang ini. Nah, ini diganti bukan Bayer, tolong jangan salah ya. Karena kalau kita ngomong Bayer, kita tidak bisa melihat age index kita ya. Kita ganti dengan cited. Nah, tadi sudah saya katakan age index saya 6, artinya 6 paper saya itu tersitasi oleh paper Scopus 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6, ini juga 6, ini lebih dari 6, lebih dari 6, lebih dari 6, lebih dari 6. Maka age index saya 3, 4, 5, 6. Ini age index saya 6. Kalau X index saya akan menjadi 7 jika bagaimana gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, X index saya kalau akan menjadi 7 jika 7 paper ini, boleh yang lain ya, 7 paper ini mendapatkan sitasi 7 kali. Ini kurang 1, ini kurang 1, ini kurang 1, ini sudah cukup. Berarti ini ada yang mensitasi 1 kali, ada yang mensitasi 1 kali, ada yang mensitasi 1 kali, maka S index kita saya menjadi 7. Yang lain juga mungkin ya. Yang ini 4 ini ditambah 3 sitasi begitu ya. Itu akan menjadi 7. Jadi 7 paper minimum disitasi 7 kali. Oke. Oke. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, saudara-saudara semuanya. Semoga bermanfaat. Jika Bapak dan Ibu merasakan manfaat dari video ini, silahkan di-share pada teman-teman dosen yang lain. Dan mohon bantuannya untuk like dan subscribe supaya channel ini berkembang. Terima kasih, sampai ketemu pada video saya berikutnya.